Ya, selamat pagi Ibu. Pagi. Bapak-bapak. Ya, tadi sebelum langkah-langkah selanjutnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, di mana tadi bapak-bapak itu bagaimana cara mendidik anak yang lebih baik itu dengan cara mendampingi anak bermain, kemudian memberi perhatian, meluangkan waktu, karena bagaimanapun tanggung jawab mendidik anak itu masalah bapak dan ibu. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang menghindari konflik di depan anak. Pasti dalam sebuah rumah tangga bapak dan ibu itu pernah bertengkar dengan satu sama lainnya. Namun permasalahannya apakah pertengkaran itu terjadi di depan anak? Nah, ini yang harus kita hindari. Maka dari itu sekarang saya akan mengajak bapak-bapak untuk menyaksikan sebuah film di mana nanti bapak ibu menyaksikan film itu baik-baik dan apa yang bisa diambil dari pemutaran film tersebut. Ya, bentar saya siapkan dulu. Menurut Ibu, sebaiknya kita beli motor, Pak. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Apa Bapak tidak capek? Tidak apa-apa, jauh sedikit. Lagi pula, menurut Bapak, lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Harga motor baru mahal. Kita sebenarnya belum mampu. Iya, Ibu tahu, menabung memang penting. Tapi motor juga penting, Pak. Kita perlu usahakan beli motor. Apalagi motor kan bisa dipakai untuk keperluan lain juga. Misalnya saja untuk antar anak-anak ke sekolah. Sepertinya belum mendesak. Anak-anak selama ini tidak mengeluh kan? Jalan kaki pulang pergi ke sekolah. Ya memang tidak sih, tapi kita ini sebenarnya memang sudah perlu punya motor. Misalnya saja untuk ibu, kalau ibu harus ke pasar, lalu untuk... Kita lanjutkan saja diskusinya nanti ya, Bu. Kalau anak-anak sudah tidur. Menurut Bapak bagaimana? Apa kita izinkan minum es tong-tong besok? Terlalu sering minum es kan tidak sehat. Lagi pula, boros sekali kalau kita izinkan membeli es tong-tong setiap hari. Tapi, kasihan juga kalau tidak diizinkan. Kita sangat suka es tong-tong. Bagaimana kalau kita beri waktu dia beli es minggu sekali saja? Tiap hari Jumat sore setelah dia pulang main. Di hari lain, tidak boleh. Wah, bagus. Bapak setuju. Mudah-mudahan lama-lama kita tidak lagi minta dibelikan es tong-tong. Oh ya Pak, soal rencana beli motor, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita beli motor bekas saja? Kan tidak terlalu mahal. Bisa saja kita cari motor bekas. Tapi kita lihat dulu harganya. Kalau kira-kira kita mampu mencicilnya, ya kita beli. Tapi kalau tidak, Bapak pikir lebih baik kita menabung dulu sampai tabungan kita cukup. Ibu setuju? Nah, cukup. Dari film tadi kita bisa lihat bahwa Ibu Lili dan suaminya meluangkan waktu untuk berdiskusi. Menghindari pertengkaran di depan anak itu penting karena pertengkaran akan menyebabkan anak menjadi agresif, berperilaku kasar terhadap orang lain, menurunnya konsentrasi belajar, menjadi penakut dan merasa tidak senang berada di rumah. Kemudian orang tua boleh berbeda pendapat dalam banyak hal, tetapi ketika hal tersebut berkaitan dengan pengasuhan anak, maka perbedaan pendapat tersebut sebaiknya tidak ditunjukkan di depan anak. Seperti yang bapak-bapak tadi lihat bahwa di film tadi, Ibu Lili ingin meminta motor kepada Pak Rusli. Namun karena kata Pak Rusli itu belum butuh,
dengan motor barunya, maka terjadilah perdebatan. Namun di samping perdebatannya, Pak Rusli itu menghentikan ucapannya dan meminta ibu untuk diam karena banyak anak atau anaknya belum pada tertidur. Ketika anaknya sudah tertidur, barulah Pak Rusli dan Bu Lili berdiskusi masalah mengasuh anak tadi, tentang jadwal minum es tong-tongnya Ita, dan kesepakatan untuk membeli motor atau tidaknya yang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, menjadi orang tua yang baik adalah menghindari perbedaan pendapat dan perdebatan ataupun pertengkaran di hadapan anak. Tadi itu bapak-bapak, kalau ingin menjadi orang tua yang baik maka hal-hal seperti itu harus dihindari. Nah, orang tua itu harus berdiskusi dan menyepakati bersama pasangan untuk tidak menunjukkan kemarahan dan perdebatan di depan anak. Kemudian coba menenangkan diri dan tidak terpancing emosi dengan cara menarik napas panjang-panjang, berhitung dalam hati, bisa berdoa, bisa minum segelas air, dan kemudian kembali tersenyum. Jadi seberapa besarnya konflik yang terjadi antara bapak dan ibu nanti di rumah, namun bagaimanapun caranya orang tua itu harus bisa menahan emosi dan memperlihatkan kebahagiaan kepada anaknya. Karena tadi pertengkaran itu bisa mengakibatkan anak terganggu secara emosional, kayak gitu, penakut, senang berkonflik. Bagaimanapun anak pasti meniru orang tuanya. Selanjutnya kita akan belajar menahan amarah. Apa yang biasanya bapak-bapak lakukan kalau menahan amarah? Pak Sigit coba. Ya, diem aja Pak. Diem aja. Kalau Bapak Taufik? Dilakukan dengan hal yang lain, misal tidak dilakukan di tempat itu, maksudnya pergi dari tempat itu supaya amarahnya reda, baru datang lagi. Pindah. Ya, terima kasih pada Bapak Sigit dan Bapak Taufik, jawabannya sangat luar biasa. Terusan tadi bermacam-macam cara. Ada yang tadi seperti Bapak Sigit, ada yang seperti Bapak Taufik, ada yang mungkin ditinggal tidur kayak gitu supaya besoknya lupa, atau mungkin ada yang jalan-jalan atau nongkrong. Kalau misalkan si bapak nongkrong main catur di kartu karena ribut dengan istrinya yang selalu marah-marah, mungkin begitu. Yang penting jangan memperlihatkan di depan anak. Nah, sekarang saya minta semuanya berdiri. Nah, di sini kita akan melakukan yang namanya senam wajah. Senam wajah itu dipergunakan untuk bagaimana kita berekspresi walaupun kita menahan emosi, supaya muka kita tidak kaku dan memperlihatkan muka yang baik kepada anak. Contoh begini, saya akan mengucapkan sebuah kata, nanti ibu-ibu ikut. Kalau misalkan ibu suaranya nggak keluar, ya tinggal gerakannya saja. Ya, yang bergerak itu bibir. Misalkan saya bilang tahu, sebelum saya bilang berhenti, jangan berhenti. Ya, mengerti bapak-bapak? Oke, 1, 2, 3. Tahu. Stop. Nah, sekarang kalau misalkan semakin lama mulutnya semakin terbuka. Ya. Oke, 1, 2, 3. Kuda. Oh, terima kasih. Ya, silakan bapak-bapak duduk kembali. Nah, tadi itu salah satu cara bagaimana supaya muka kita tidak kaku apabila menahan emosi atau berada dalam situasi yang tidak kita inginkan, tapi kita harus menghadapi anak. Nah, nanti bapak-bapak kalau sudah sampai rumah silakan mempraktekkan hal ini, bagaimana cara nanti kalau misalkan berdebat atau bagaimana berdiskusi mengurus anak dengan istrinya. Karena setelah di rumah silakan bapak-bapak menyepakati dengan istri untuk menghindari segala bentuk perdebatan dan konflik. Karena menahan amarah adalah salah satu cara agar kita tidak terlihat menjadi contoh yang buruk di depan anak. Itu bapak-bapak. Terima kasih. Mari nanti kita akan lanjut pada langkah selanjutnya.